Gak perlu. Umat Islam adalah makhluk yang berakal, yang bisa sampai kepada Tuhan pencipta alam semesta, meski mereka tak melihat wujud atau hakikat sesungguhnya daripada pencipta itu. Muncul pertanyaan kemudian, ini yang disifati, yang mutlak absolut yang ada pada diri Tuhan pencipta alam semesta. Tak ada manusia yang mampu melihat dengan mata telanjang. 1 Timotius 6 nomor 16 ini bercerita tentang Yesus Tuhan Kristen atau bercerita tentang Tuhannya umat Islam? Silakan Anda jawab. Salam satu Tuhan. Kapan itu? Pakai bahasa roh, berkata dalam hati mungkin. Loh, tadi pertanyaannya apa? Tadi kan 1 Timotius 6 nomor 16 itu membahas tentang Tuhannya Kristen Yesus atau membahas tentang Tuhan kami umat Islam? Silakan. Saya buka ya, 1 Timotius apa? 6:16. Oke, saya baca. Silakan. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tak pernah melihat dia, dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Iya. Terus Apa iya? yang memang mau komplain dengan pernyataan saya tadi apa? Enggak. Ini yang dibahas di data itu Tuhannya umat Islam atau Yesus? Ini Bapa ini ataupun Allah ini, itu kan yang diperkenalkan Yesus kan, sehingga Enggak, Yesus pertanyaan saya sederhana loh Bang. Itu yang dimaksud di sana Yesus atau Allah Subhanahu wa taala? Bang, pakai nalar sederhana saja Bang. Alkitab itu tidak mengenal Allah. Yang Nggak dikenal itu mungkin. adalah Allah dan Bapa. Enggak mungkin. Enggak usah lari ke situ, enggak usah lari ke sana. Oh, nggak lari ke bahasannya. situ. Itu kan beda Nggak usah, Bang. nggak Bang, usah ke sana. kalau Allah itu Tuhan yang ada datang dari Arab Bang. Sedangkan Allah itu Tuhan yang datang dari tanah Israel. Saudara, Tuhan ini kan berbeda. Saudara jangan bebal kayak gitu napa? Tuhan juga datang dari Kenapa kok Yunani. jangan, Bang? Bang, saya mau tanya Bang. Bang, saya mau tanya dengan apa bukan bedanya begitu, Allah? saudara. Apa bedanya Tuhan Abang dengan Tuhannya Yahudi? Coba apa bedanya? Kok jadi Tuhannya Yahudi? Kenapa jadi Tuhannya Yahudi? Yang saya tanya ini Tuhannya Kristen. Pertanyaan saya sederhana. 1 Timotius 6 nomor 16 itu Yesus atau Tuhan yang maha suci lagi maha tinggi? Silakan. Iya, yang dimaksud itu merujuk kepada Bapa yang ada di surga, bukan firman yang Saya tidak tanya menjadi itu, manusia. saya tidak. Pertanyaan saya sederhana loh. Jangan sampai Al-Quran semakin nyata. Wa matalul ladzina kafaru kamathalil ladzi yan'iku bima la yasma'u illa du'a wa nida. Al-Quran mengatakan Anda seperti hewan, mendengar tapi tidak mengerti atau pura-pura menipu. Yukhadi'una Allah wal ladzina amanu. Orang kafir ingin menipu Allah dan orang beriman padahal mereka menipu diri mereka sendiri. Anda dibahas habis Al-Quran. Ditelanjangi Al-Quran Anda itu. Saya bertanya, 1 Timotius 6 nomor 16 ini membahas Yesus atau hakikat yang maha suci lagi maha tinggi? Jawab. Oke, saya jawab ya. Bang, Ya. Bang Juma, kalau seandainya Anda punya rasa malu sedikit pun, bagaimana mungkin kitabnya orang menceritakan tentang Tuhannya orang lain? Itu kan Saya nggak masuk punya akal. Sementara Anda pertanyaan. mengatakan kitab Nggak usah Anda Tuhan sudah saya, nggak dipalsukan. usah Tuhan saya. Jangan Tuhan saya. Ya makanya, Bung, jelas itu Yesaya berbicara tentang 5. Tuhan kami. Bung, Yesaya 5 nomor 16. Tuhan itu maha tinggi, maha suci. Oke? Tetapi Ya, benar. Tuhan semesta alam ternyata maha tinggi dan maha suci. Ya, benar sekali. Pertanyaan saya, 1 Timotius 6 nomor 16 ini membahas Yesus atau membahas Tuhan yang maha suci lagi maha tinggi? Jawab. Bapa yang dalam kedudukannya ada di surga. Bapa dan Wa Yesus mathalul itu ladzina pada- kafaru kamathalil ladzi yan'iku bima la yasma'u illa du'a wa nida. Semisal orang-orang kafir itu seperti hewan ternak, hanya mendengar suara tapi tidak paham apa isi dari suara tersebut. Ini Al-Quran Oke. sudah 1400 tahun silam, semakin hari semakin kinclong. Nanti kita ganti yang bicara Bang, nanti kita ganti yang bicara. Silakan. Sederhana, kenapa Anda harus mutar-mutar? Pertanyaan saya, 1 Timotius 6 nomor 16 ini membahas tentang Yesus, Tuhannya Kristen, atau ini membahas tentang Tuhan yang maha suci lagi maha tinggi? Jawaban Anda? Ini kitab Kristen Bang, nggak mungkin dia menyinggung tentang Tuhan.
nggak dikenal Allah. Allah itu nggak dikenal di Alkitab. Yuhadi'una Allah Itu walladzina fakta. amanu wa ma Kamu bilang kitab kami yakhda'una kan sudah illa dipalsukan. Terus kenapa anfusahum kamu wa kok ma dengan percaya yash'urun diri? Kitab kami fi menceritakan tentang qulubihim Tuhan. maradun fazadahumullahu marada. Di dalam hatimu ada penyakit. Kata Kau yang Al-Quran saya, sakit, Bang. di dalam Bagaimana hati mungkin orang kafir itu Tuhan yang ada kamu penyakit. sembah dibahas di kitab Dan karena mereka tidak menggunakan akal, kata Allah, Aku Tuhan alam semesta yang maha suci lagi maha tinggi, semakin menambah penyakit itu. Kamu sakit, bro. Yang saya tanya, 1 Timotius 6 nomor 16 ini membahas tentang Tuhannya Karisteng yang bernama Yesus, atau ini membahas tentang Tuhan yang maha suci lagi maha tinggi? Coba sedikit jujur lah dalam berbicara mengenai keyakinan. Jujur, itu cara silakan. lama, Bang, untuk menjatuhkan orang. Sedikit jujur lah. Padahal kamu yang berbohong. Kitab Timotius Ini saya bertanya, saya bertanya loh. Anda mengatakan bukan Allah Subhanahu Wa Taala. Oke. Gantian lah bicaranya, Bang. Tuhan yang maha suci lagi maha tinggi. Sekarang yang saya ceritakan kepada saudara, Tuhannya orang Yahudi maha suci, maha tinggi. Yesaya 5 nomor 16. Pertanyaan saya, 1 Timotius 6 nomor 16 ini membahas Tuhannya Kristen yang bernama Yesus, atau membahas Tuhan yang maha suci lagi maha tinggi? Jawab, silakan. Iya, ini kamu mempermalukan dirimu sendiri. Kitab Timotius itu adalah surat. Ini adalah surat yang dituliskan kepada Timotius oleh Paulus. Bagaimana mungkin orang-orang yang kamu tidak akui kerasulannya, kenabiannya Paulus, terus dia menuliskan tentang Tuhan yang ada Wa makaru. Sudah jelas lah, itu yang dituliskan adalah Tuhan yang dia percaya, yang khairul diakui. makirin. Orang-orang kafir membuat kemudian pakai nalar anak kecil penyesatan. saja lah, pakai nalar anak kecil. Lalu kemudian Ini orang aku Kristen. Allah Nggak membalas mungkin dia berbicara penyesatan mengagungkan Tuhannya tersebut. orang lain. Pakai nalar sederhana saja. Ini, jadi saya katakan kepada saudara, ini tidak lagi berbicara mengenai Allah Subhanahu Wa Taala. Enggak, ini berbicara tentang hakikat yang maha suci lagi maha tinggi. Dialah satu-satunya yang tidak takluk. Takluk ini adalah penipuan, bukan takluk di situ. Takluk dalam bahasa Yunani adalah popismenos. Sedangkan yang muncul di dalam 1 Timotius 6 nomor 16 itu bukan itu. Yang muncul di sana adalah atanasia. Tidak tersentuh sedikit pun oleh kematian. Siapakah dia? Hakikat yang maha suci atau Yesus yang pernah menjadi mayat? Jawab. Dialah satu-satunya yang tidak pernah menjadi mayat. Pertama, Itu Yesus atau Tuhan yang maha suci lagi maha tinggi? Silakan. Gantian lah. Silakan. Bicara. Nangisnya jangan Pertama, terlalu. saya mau katakan, Santai aja. kalian ngeklaim bahwa Alkitab itu sudah dipalsukan. Kenapa larinya ke situ kita ya terima dulu teman-teman? narasi kalian sudah dipalsukan. Terus Kenapa lari bagaimana ke sana? mungkin kamu mencomot ayat kami? Woi kerja, woi kerja, woi mengatakan kerja, Tuhanmu ada woi di kerja, kitab kami. kerja, woi kerja. Astagfirullah. Kenapa larinya ke situ? Kamu bilang kitab kami dipalsukan. Terus kamu Cak percaya Ayub, di kenapa kitab lari kami ke ada situ? menuliskan Ini kita tentang tidak Tuhanmu. sedang membahas Itu nalar keautentikan sederhana kitab saja suci, dulu, enggak? nalar sederhana. Semakin Anda lari miring ke situ, semakin ketahuan kalau Yesus itu bukan Tuhan. Jadi Ini berbeda dengan sedang kami, kita Bang. uji Kami Tuhanmu. tidak pernah ngeklaim Nabi kami Kita ataupun sedang Tuhan uji kami ada di Tuhanmu. kitabmu. Nggak pernah kami ngeklaim. Karena Bahkan Tuhan Isa pun, kami itu laisa kami silihi syai', tidak serupa dengan apapun. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Tuhan yang tidak terlihat oleh mereka. Tuhan menurut Al-Quran tidak terlihat oleh manusia. Innama tunziru man ittaba dzikra wa hasyar rahmana bil ghaib. Kami umat Islam hanya diberi perintah untuk memberi peringatan kepada orang-orang yang mau mengikuti peringatan dan yang takut kepada Tuhan yang Maha Pengasih yang tak terlihat. Tuhan tak terlihat oleh mata manusia. Di dalam 1 Timotius 1 nomor 16 ternyata ada pengakuan dialah satu-satunya yang tak tersentuh oleh kematian, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tidak pernah melihat dia dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Ini berbicara mengenai Yesus, Tuhannya Karisteng, atau berbicara tentang Tuhan yang maha suci lagi maha tinggi? Jawab.
Jujurlah padaku. Dia selalu berseru mengatakan Bapa yang ada di Walau surga. imanmu Jadi yang di terperosok. Timotius ini yang dimaksud itu adalah Bapaknya yang Jujurlah di surga. padaku. Coba kan? Walau Itu kamu kau ketakutan, tertampar kamu minta di jawaban. batu. Ketika orang yang menjawabnya menurut kamu benar, kamu Jawab kembali dengan pertanyaan, suaramu. jangan nangis, jangan Kok curhat, nangis? jangan jualan sayur kangkung di sini. Dialah Kalau satu-satunya yang tidak tersentuh oleh kematian. Pertanyaan saya, itu Yesus atau hakikat yang maha suci lagi maha tinggi? Silakan. Ya, kamu sudah menjawab. Hakikatnya daripada tiga pribadi Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah Allah. Itu Allah. Hakikatnya itu tidak akan bisa mati. Tetapi firman menjadi manusia, kemanusiaannya itu yang bisa mati. Tapi dia bangkit. Dia menunjukkan bahwa di dalam kemanusiaannya ada keilahiannya. Makanya dia bisa bangkit. Itulah yang menunjukkan bahwa di dalam diri Yesus ada anak. Fazadahumullahu marada. Sekarang saya tanya, Walahum azabun alim. Tuhan yang kamu sembah, Bima apakah itu Tuhan yang kanu disembah oleh bangsa Israel juga? yakzibun. Karena di dalam kitabmu itu banyak bercerita tentang orang-orang Israel. Sekarang saya tanya, Tuhan yang kamu sembah, apakah itu Tuhannya orang Israel juga? Silakan jawab. Yang saya sembah hakikat pencipta langit dan bumi yang maha suci lagi maha tinggi yang tak terlihat oleh manusia. Apakah itu juga adalah Tuhannya Abraham? Saya Kamu tidak kan mau Abraham. mengatakan itu juga Tuhannya Abraham. Yang pasti Tuhanku maha suci lagi maha tinggi. Lu mau apa? Oke. Kalau kamu mengatakan Allah itu adalah Tuhan yang disembah oleh Abraham, Saya tidak mengatakan itu, Cahayu. lah, Saya tidak mengatakan itu. Yang saya katakan Tuhanku itu maha suci, maha tinggi. Kalau Tuhannya Nabi kamu nggak bisa mampu menjawab kan karena kamu suci bingung. maha tinggi, berarti dia yang Karena kamu bingung, menyamakan kitabmu Tuhanku. sendiri menuliskan tentang nabi-nabi yang datang dari tanah Yahudi. Atau Terus dari apa hubungannya Israel. denganmu? Apa hubungannya denganmu? Kamu kan Kristen. Tuhanmu dari Yunani, Romawi. Apa hubungannya dengan Yahudi? Emang Nah, Yahudi? Alkitab menuliskan bahwa Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub, dan Oh, yang disembah sekarang Tuhan kenapa Allah Anda itu, tidak sanggup? itulah yang Kenapa Anda tidak datang sanggup dalam rupa menunjukkan manusia datanya? melalui firman-Nya. Bahwa 1 Timotius 6 nomor 16 itu adalah Yesus. Kenapa? Kenapa Siapa Anda yang tidak bilang mengaku itu Yesus? Siapa yang bilang itu Yesus? Itu adalah Bapa yang di surga yang dimaksud. Subhanallah. Hakikatnya yang sebagai Allah itu. Alhamdulillah. Wala Kamu kalau tadi bernarasi kan saya dengar baik-baik. Allahu Sekarang, Akbar. Ternyata Ketika Anda sudah saya mengakui, kan? menjawab, coba Anda kamu sudah mengakui itu bersolawat, bukan coba. Yesus, kan? Bagaimana itu coba? Anda sudah mengakui itu bukan Yesus. Betul? Bagaimana? Anda sudah mengakui bahwa yang tak tersentuh oleh kematian, yang bersemayam yang dalam terang yang tak terhampiri, seorang pun tidak pernah melihat dia dan memang manusia tidak dapat melihat dia, baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Itu bukan Yesus, betul? Ya itu Bapa. Itu bukan Yesus. Ya itu Bapaknya dan dia Itu bukan datang dari Yesus. Bapa. Itu bukan Yesus. Bapa. Yohanes Itu bukan 8 ayat Yesus. 42. Dengar gantian Itu bicara. bukan Yesus. Yohanes 8 ayat 42 mengatakan Itu aku bukan keluar Yesus. dan datang dari Allah. Aku Oke, itu keluar bukan dan Yesus, datang kan? dari Allah. Itu Ya, bukan Yesus. Bapa. Ya itu Bapa. Bukan Yesus. Kemanusiaannya yang mati, kemanusiaan Yesus, tetapi Bapa. Enggak, dia saya tidak tanya pernah bukan mati dan kemanusiaan tidak bisa kedatangan, diakui oleh bukan. manusia. Yang saya tanya ini itu bukan Yesus. Itu Bapa. Itu bukan Yesus. Iya, itu Bapa. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Satu Tuhan Kristen sudah kita gugurkan, sahabat-sahabat sekalian. Masya Allah. Tepuk tangan semua yang di bawah. Takbir. Allah. Ya memang. Tuhanmu tinggal dua ya. Tuhanmu tinggal dua. Yang satu sudah keciduk bukan Tuhan. Oke, tinggal dua berarti. Yang mana yang kita akan bahas sebelum Hakikatnya adalah merpati? Allah satu, tiga pribadi, Bapa, Firman dan Roh Kudus. Sekarang Yang mana yang pertanyaan kita saya, mau bahas lagi? Bang, Yang Yesus Bang, udah saya gugur. jujur ya, Saudara, belum ada saudara. satu pun muslim yang Yesus bisa sudah menjawab. gugur, tinggal dua. Siapa Tuhan yang kamu Tuhanku sembah? Apakah sama ada dengan Tuhan yang tiga. disembah oleh orang Yahudi? Jawab dulu Rupa-rupa itu. bentuknya. Ada manusia, ada roh dan ada burung-burung. Di depan Bang Suma matilah satu, Ini loh, tinggal dua. katanya Tinggal dua. kamu guru, Bang. Saudara. Saya tanya, ini masih satu pertanyaan loh. Masih Saudara, ada beberapa saudara, pertanyaan, saudara. satu pertanyaan. Apakah Saudara, Tuhan yang kamu saudara. sembah itu sama dengan Tuhan yang Saudara. disembah oleh bangsa Israel? Saudara dengarkan kamu baik-baik. bingung itu. Silakan Tenangkan, kamu berkoar-koar. tenangkan dirimu, tenangkan Sambil dirimu. pikirkan jawabannya. Tenangkan dirimu. Apakah Bisa di Tuhan mute yang dulu kamu ini, sembah saudara. sama dengan Tuhan yang disembah oleh orang Jadikan aku Yahudi? moderator, Mak. Jadi akan Di mute dulu. moderator, Nah, Mak. dengarkan, saudara. Kamu punya Tuhan tiga, satu sudah gugur dari 1 Timotius 6 Tidak nomor ada, 16. Tuhan kami tidak ada tiga. Itu menurutmu. Tadi Yesus tidak masuk di sini kan? Allah punya Udah. tiga pribadi. Nah, Hakikatnya itu si Allah. pribadi pertama sudah gugur, oke? Enggak. Tidak bangkit, dia bangkit. Alkitab menuliskan dia bangkit. Dirimu. Alkitab menuliskan dia bangkit. Memang dia Tuhanmu pernah tiga mati, tapi dia pribadi. bangkit.
Tuhanmu 3 pribadi. Pribadi satu ada keok, nggak bisa masuk Dia ke dalam bangkit. 1 Timotius 1 Dia 6 bangkit. 16. Sekarang Dia nggak sama. kita naik. Yang mana yang kamu pilih nih? Dengan Burung nabimu merpati yang yang mau pernah dibahas bangkit. lagi Bangkit. atau Bapak? Yang mana yang Dia mau nggak dibahas? sama dengan nabimu yang nggak pernah bangkit. Dia bangkit. Jangan ke nabiku. Ini bukan berbicara mengenai nabi, ini berbicara mengenai Tuhan. Tuhanmu pribadinya yang adalah manusia dah gugur. Sekarang kita ambil Saya Bapak dulu. bertanya Oke. dengan kamu sendiri juga dengan standar yang sama. 3 Tuhan, pribadinya gugur 1, tinggal 2. Sekarang kita masuk Dia tentang Bapak. bangkit. Itu Alkitab Jangan usah dibahas menuliskan bangkit dia ya. Bangkit itu banyak. Yang Jangan keluar dari kamu kubur itu memberi- banyak. Hei, yang keluar dari kubur itu Kamu banyak. Ada memberi belantung, informasi ada palsu. Dia vampir, ada zombie, banyak. Ada kuntilanak, banyak keluar dari kubur. Nanti itu sesi kedua. Kita dijawab. berbicara, saudara, kita sedang Dijawab. berbicara mengenai konsep Tuhan. Oke. Satu gugur, pribadinya yang satu gugur, Kita tinggal berbagi 2. waktu, silakan. Tinggal 2, Berbagi tinggal 2, waktu, tinggal 2. silakan. Diam, ya saya tinggal 2 ya. Yesus gugur dia. Tinggal 2. Mari kita lihat yang kedua, Wahyu 5 nomor 6. Ini adalah Tuhan Bapa yang kau katakan, ya. Kita lihat apa yang tertuang di sana. Wahyu 5 nomor 6. Maka aku melihat di tengah-tengah tahta keempat makhluk itu, dan di tengah-tengah tua itu berdiri seekor anak kambing, anak domba, seperti telah digerek, disembeli, bertanduk 7, bermata 7. Itulah ke-7 roh Theos yang diutus ke bumi. Nah, ini cocok enggak dengan 1 Timotius 6 nomor 16? Aku melihat. Siapa yang melihat ini? Pengarang kitab Wahyu. Konon ceritanya namanya Markus atau alias Yohanes. Karena Markus Yohanes itu adalah oknum yang satu. Sekarang kita lihat 1 Timotius 6 nomor 16 dikatakan seorang pun tidak pernah melihat dia. Berarti yang kau sebut Bapa yang adalah roh itu terlihat oleh pengarang Wahyu gugur lagi. Mama, temanku kasihan, Tuhannya 3 pribadi, dua-duanya gugur di hadapan apologet Islam. Gimana dong? Tuhanmu dikatakan begini, aku melihat di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk itu, dan di tengah-tengah tua itu berdiri seekor anak kambing, domba, seperti telah disembeli, bertanduk 7 dan bermata 7. Itulah ke-7 roh Theos. Loh, kok roh Theos yang adalah Bapa ini kok bisa dilihat? Berarti bisa nggak dia dilihat ini? Berdasarkan 1 Timotius 6 nomor 16, seorang pun tidak pernah melihat dia. Bapak dilihat. Gugur. Gugur. Tinggal 1 burung merpati. Bapak gugur. Yesus gugur. Burung merpati sekarang. Mari kita bahas Tuhan burung merpati. Ayo. Bisa kita bahas Tuhan burung merpati? Kalau Yesus Tuhan 100%, manusia 100%, berarti burung merpati Roh Kudus 100% Tuhan, 100% burung merpati. Kamu ini cukup terkenal loh di kalangan Islam loh. Loh, kok jadi nangis ya? Jangan nangis, Pak. Kasih waktu Ya, loh, silakan, coba. silakan. Sebentar. Kita sapa tamu dulu. Bekom, selamat siang Bekom. Kristen Islam. Bekom. Bang, Islam. Ada yang mau disampaikan Bekom? Enggak ada bang, enggak ada. Iya, baik. Nah, dibawa dulu ya, Iya bang, ya. saudaraku ya, biar kita naikkan oten ya. Makasih ya. Yuk, lanjut Guru. Iya. Tadi yang Bapak, yang kamu sebut Bapak udah gugur. Udah berapa menit kau bang? Saudara, yang Bapak gugur, Pak, Bang ya. Ternyata ada yang melihat. Kalau di sini ada hanya mau framing, bukan mau diskusi, bukan mau mengedukasi. Loh, yang Wahyu 5 nomor 6 itu siapa? Ya saya jawab dulu. Ya, silakan. Kamu bertanya, Oke, kamu oke, silakan. Tenang, teman-teman semuanya tenang. Silakan minum kopi Ya. dan teh. Kita biarkan teman kita untuk Saya jawab berbohong ya. sejenak. Saya Silakan. jawab terkait dengan yang di Timotius tadi. Ini perkataan yang sama di Yohanes 1 ayat 18. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah. Sama ya. Dia tidak terhampiri. Itu Bapa ya. Tapi anaklah yang kemudian mengeksegesis, menjelaskan. Silakan. Ya, tetapi anak tunggal Allah Ya. yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Menyatakan Iya, atau karena menjelaskan? Dia datang dari Bapa. Di Yohanes 8 ayat Menyatakan 1 atau dikatakan, menjelaskan? Aku Sama aja. keluar dan datang dari Allah. Keluar dan datang. Itu sebagai Jadi menurutmu, jawaban. Dengar, jadi menurut sebagai saudara jawaban. kotoran yang tidak keluar dari terhampiri Anda itu adalah Anda gitu? Bapa itu. Bahaya Tetapi ini. anaknya yang tunggal, dialah Bahaya yang ini, mati. teman. Yang mati itu adalah kemanusiaannya, tubuh manusia. Udah, Tetapi itu dia sudah bangkit pada gugur. hari yang ketiga.
Itu sudah gugur tadi, udah gugur kemanusiaan, Nggak usah kemanusiaan. Udah gugur, udah menggugurkan. gugur, Nggak usah menggugurkan. sudah gugur. Tidak Pribadi berdasar kemanusiaan kamu, tidak sudah berdasar. gugur. Pribadi Pada yang hari roh ketiga bertanduk dia 7 bangkit bermata dari antara 7 orang sudah mati. gugur. Tinggal satu, burung Kemanusiaannya mati. Itulah buktinya bahwa di dalam tubuh Yesus ada keilahiannya karena dia bangkit pada hari yang ketiga. Seperti itu loh Bang. Kalau kamu mau tersesat terus silakan. Kalau memang kamu mau tersesat, yang penting saya sudah menyampaikan kebenarannya. Apa ini? Kamu kenapa curhat? Kok jadi nangis kayak gitu? Sedih kali ku dengar. Siapa yang sedih? Saya yang kasihan nengok kamu. Kamu cukup dikenal banyak loh di Komal. Bukan, saudara. Tapi kualitasmu Bukan. sama sekali tidak ada diskusi Bukan. saja. Kamu tidak punya etika dalam berdiskusi. Ngerocok Bukan. terus. Gak mau kasih waktu. Bukan, Bung. Ayo, Bukan. sekarang saya kasih kamu 10 menit untuk bernarasi. Nanti Oke, kasih waktu saya 1 terima menit. Silakan. kasih, terima kasih. Baik. Yang pertama, Anda mengakui Kristen punya Tuhan 3 pribadi. Pribadi pertama, di situ jelas dikatakan, dialah satu-satunya yang tidak tersentuh, atanasia, tidak tersentuh oleh kematian. Yesus tersentuh, tidak terlihat oleh manusia. Yesus terlihat. Baginya lah hormat, Yesus tak dihormati. Kuasa yang kekal, Yesus tidak kuasa. Gugur dia, gugur. Pribadi pertama gugur. Pribadi kedua, di dalam Wahyu, karena Anda kan lihat di dalam Yohanes 4 nomor 24. Theos itu adalah roh. Oke? Theos yang Anda katakan Bapa itu adalah roh. Dan di dalam Wahyu 5 nomor 6, Theos yang adalah roh itu bertanduk 7 dan bermata 7 dilihat oleh pengarang di Pulau Patmos. Gugur. Satu kandidat lagi Tuhan Anda itu. Satu kandidat. Apa itu? Burung merpati. Kita lihat di dalam Lukas 3:22 atau Markus 1 nomor 10 atau Matius 3 nomor 16 sampai nomor 17, terang benderang dijelaskan bahwa roh Theos turun ke atas Yesus dalam bentuk burung merpati. Berarti baik Lukas maupun Matius atau juga Markus melihat burung merpati. Dengan kata lain, gugur lagi Tuhan yang ketiga. Pribadi pertama manusia gugur, pribadi kedua roh gugur, pribadi ketiga burung merpati pun gugur. Lalu siapa Tuhanmu? Kalau tiga-tiga pribadi tadi itu adalah gugur, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada umat Islam. Apa kata Allah? Iyad'una min dunihi illa inatha wa iyad'una illa syaitanan marida. Mereka orang-orang kafir tidaklah menyembah selain daripada Allah kecuali hanya menyembah berhala, dan mereka tidak lain hanyalah menyembah setan yang terkutuk. 3 pribadi Tuhanmu dilalap oleh 1 Timotius 6 nomor 16. Tuhanmu tidak lolos uji. Tuhanmu tidak lolos uji. Kalau Tuhanku lolos uji, 1 Timotius 6, dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la tahulu sinatu wala naum lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Jelas itu, tak terhampiri. Seorang pun tidak pernah melihat dia. Laisa kamislihi syai' lam yalid wa lam yulad. Jelas itu. Jelas. Tuhan saya lolos. Tuhanmu tiga-tiganya tidak lolos. Yesus manusia, roh bertanduk 7 bermata 7 tidak lolos, burung merpati juga tidak lolos. Yang kamu sembah menurut kitab suci saya, iyad'una min dunihi illa inatha wa iyad'una illa syaitanan marida. Kata Paulus Galatia 3 nomor 13, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk, sebab ada tertulis, terkutuklah dia yang mati digantung di atas pohon. Al-Quran mengatakan, wa iyad'una illa syaitanan marida. Yang orang kafir sembah adalah setan yang terkutuk, yang digantung terkutuk. Al-Quran mengatakan itu adalah setan, yang Anda sembah adalah esensi atau hakikat atau makhluk terkutuk. Yesus gugur, Bapak juga gugur, Roh Kudus burung merpati pun gugur. Maka satu-satunya kandidat, wa iyad'una illa syaitan. Itu saudara. Silakan Anda membebaskan diri Anda dari belenggu syaitan. Lanjut. Oke, sekarang saya ya. Jadi kalau Anda mengatakan bahwa Ya, bentar dulu Las.
kita sapa dulu tamu ya, bentar-bentar sabar ya. Mr. Bin, selamat siang. Islam Kristen? Selamat siang. Ya, Islam Kristen, Bang. Pengikut Tuan Logika. Yang jelas Bang, Islam atau Kristen Bang? Pengikut Tuan Logika. Bang Juma mana laknatmu? Turun. Nggak jelas. Ya, mohon maaf untuk saudara-saudara Kristen, Islam, Muslim Raya. Coba dulu jangan dimulti ya. Kita siapkan untuk oten satu lagi slotnya. Jangan dimulti dulu, saudara-saudara Muslim ya. Lanjut. Oke, baik. Ya, jadi tadi kalau Bang Juma katakan bahwa Yesus mati, itu keliru sekali lah. Kita saja ada hari libur nasional kita kok, hari kenaikan Yesus Kristus. Yang dulunya dikatakan hari kebangkitan dan kenaikan Yesus Kristus atau Isa Al-Masih yang dulu katanya seperti itu. Dan Alkitab menuliskan dengan jelas pada Matius 28 ayat 6 bahwa Yesus bangkit. Saya bacakan ayat lengkapnya. Ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit. Ini malaikat yang berkata, sama seperti yang telah dikatakannya, marilah lihat tempat ia berbaring. Jelas dia bangkit, dan yang mengatakan bangkit ini bukan orang lain. Ini penghuni surga, malaikat langsung yang mengatakannya. Kemudian diperiksa oleh para murid, memang tidak ada yang ditemukan, itu hanya kain kafannya. Jelas dia bangkit, dan dia menampakkan diri. Jadi seperti apa yang dikatakan oleh malaikat bahwa dia bangkit, Yesus menampakkan diri kepada mereka. Dan dimulai dari penampakan diri itulah para murid percaya semua omongannya. Sebelum dia mati pun mereka teringat semua perkataannya. Bahkan sebelum dia mati, Yesus sudah mengatakan bahwa dia akan mati tetapi dia akan bangkit. Disitulah awal mula kebangkitan iman Kristen. Karena mereka melihat sendiri orang-orang yang bersama dengan Yesus masa hidupnya. Dia benar-benar mati, perkataannya semua benar, tergenapi semua perkataannya. Karena itu, karena mereka melihat langsung, mereka punya keberanian, dan seluruh murid, hampir ya, enggak semua, mereka mati martir. Artinya mereka mati dengan kemuliaan. Coba bayangkan, Paulus yang tadinya dia adalah seorang Farisi. Dia secara ekonomi, dia sangat mapan loh, orang Farisi loh. Dia sangat mapan. Tetapi karena dia khawatir dengan hasutan-hasutan sesama orang Farisi, makanya dia berencana untuk membunuh semua para murid karena dianggap mereka ini adalah penyesat. Tetapi dengan kekayaan yang dimiliki oleh Rasul Paulus, dia mau hidup menderita. Makanya dikatakan dia karena Kristus dia rela loh untuk dikatakan sebagai seorang penyesat, dikatakan dia sebagai orang yang bodoh. Bahkan dia juga mati dengan mengenaskan. Dia bukan mati sebagai seorang penjahat, dan Paulus tidak pernah menjadi seorang penjahat. Kalau penjahat itu dia mencuri. Kalau penjahat itu dia membunuh orang yang nggak bersalah. Tetapi Paulus, kalaupun dia mengajar-ngajar para murid bahkan sampai membunuh, karena demi mempertahankan keyahudiannya, dan itu sah-sah saja di dalam hukum mereka. Semua penyesat itu untuk dibunuh. Tetapi pada akhirnya karena dia bertemu langsung dengan Yesus dan dia mengalami mukjizat, dia tadinya buta kemudian bisa melihat, maka dia pun juga menjadi penginjil dan dia diselamatkan. Coba hidup Paulus bagaimana setelah dia menerima Yesus? Tidak ada hidupnya dalam kesenangan. Kalau seorang penipu, pembohong, tidak mungkin dia menderita seperti Paulus. Dia tidak ada kelimpahan harta ketika dia ngikut Yesus. Bahkan untuk makan saja dia sangat susah, tapi dia tidak mau menjadi peminta-minta. Coba, laki-laki kalau memang dia perilakunya tidak baik, yang dikejar di dunia itu hanya ada 3. Harta, tahta, dan wanita. Baca Alkitab, tidak ada satupun yang dikejar oleh Paulus terkait dengan harta, tahta, dan wanita. Tidak ada tertulis sedikit pun, bahkan dia mati mengenaskan, memuliakan. Bahkan dikatakannya, bagiku lebih baik dia mati di dalam Kristus. Suatu keuntungan katanya kalau dia mati dalam Kristus. Itu tertulis. Coba bayangkan betapa bisa seperti itu imannya kalau bukan memang dia sudah merasakan langsung kehadiran daripada Yesus itu sendiri. Jadi saya simpulkan. Tunggu Bang. Jadi saya mau menyimpulkan bahwa kalau dikatakan tadi satu mati, kemanusiaannya Yesus sudah mati lah. Alkitab sendiri menuliskan dia bangkit. Kemudian Roh Kudus juga mati. Bang Zuma, supaya tambah ya kepintaranmu, kecerdasanmu, namanya roh itu tidak bisa mati. Makanya kalau tubuh kita sudah mati, maka yang dihakimi roh kita bisa nggak mati? Nggak bisa, apalagi Roh Kudus. Makanya malaikat tidak akan bisa diselamatkan kalau mereka jatuh dalam dosa. Karena apa? Malaikat itu karena malaikat itu adalah roh. Jadi keliru Anda kalau mengatakan Roh Kudus juga sudah mati.
Jadi satu pun tidak ada pernyataan Anda tadi yang berdasar. Satu pun tidak ada. Terima kasih. Oke, cukup. Ya, baik-baik. Ya, makasih ya. Sebelum ditanggapi sama Gurunda, coba kita sapa dulu nih. Raka, selamat siang. Raka. Halo Raka, selamat siang. Siang Pak, Assalamualaikum. Siang. Waalaikumsalam. Islam Kristen? Islam Bang. Ya, ada yang mau disampaikan Bang? Ada. Ya, coba sebentar Bang. Silakan. Saya sedikit ada pertanyaan kepada Bang Uti ini, karena tadi yang disampaikan tadi itu kan Yesus bangkit yang hanya ditemukan. Abang Kristen atau Islam ini Bang? Bertanya sama Bang Zuma. Bukan Bang Zuma, Pak. Bertanya kepada Bang Uti ini, Oten. Ya, biarin Bang Zuma dulu untuk menanggapi Bang. Iya. Terima kasih Bang. Lanjut. Host, mohon izin, selama diskusi ini berlanjut, kelihatannya nggak usah disampaikan yang lain dulu deh. Biarkan aja saudara kita naik duduk cantik di situ. Karena kalau disapa pun dia Kristen pasti disuruh diam juga. Nggak mungkin dia langsung dua-duanya ngomong. Kita Oke, selesaikan baik. dulu satu pasien ini. Yang naik itu silakan, mau naik Islam, mau naik Kristen silakan aja. Ini dulu yang kita selesaikan. Oke, Ini siap, kayaknya Gurunda, parah siap. ini, penyakitnya ini saat ini parah. Siap Gurunda, silakan. Kayaknya dia harus dikeramasi nanti lama-lama. Jadi gini saudara, yang kita bahas ini konsep ketuhanan, bukan konsep kerasulan, bukan. Ini berbicara mengenai ketuhanan. Yang Anda sebutkan tadi, Paulus baik, Paulus cantik, Paulus ini bla bla bla, itu sudah diterangkan Al-Qur'an. Qala rabbi bima aqwaitani la uzayyinanna lahum fil ard wa la ughwiyannahum ajma'in. Setan berkata, Tuhanku, oleh karena engkau telah memutuskan bahwa aku ini adalah golongan yang kafir, golongan yang sesat, maka aku pasti akan jadikan kejahatan terasa indah bagi saudara-saudaraku kafir di bumi ini. Itu kata Quran tuh. Jadi kalau ada kesesatan yang dilakukan oleh iblis, pasti dianggap kebaikan oleh pasukan-pasukannya. Masakan Anda mengatakan bahwa Paulus itu baik karena dia tidak kawin, karena dia tidak kaya? Apa itu? Itu sudah diterangkan Al-Quran. Qala rabbi bima aqwaitani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in. Jadi yang Anda terasa indah, oh dia tidak kawin, ya bisa jadi karena dia impoten atau dia suka sesama sejenisnya, bisa jadi. Bukan itu sebagai landasan. Oh dia tidak kaya, mungkin aja pada saat itu dimusuhi sama orang Yahudi, dan memang betul. Coba Anda baca di dalam Kisah Para Rasul 24 nomor 5. Dia itu siapa sebenarnya? Masa mau kaya? Bagaimana mau kaya? Orang dimusuhi di Yerusalem, dia perantau kemana-mana, dia bergerilya kemana-mana, lautan semua dijelajahinya. Mana bisa kaya dia? Kecuali dia pengusaha minyak kayak saya, baru kaya. Jadi kita masuk ke dalam inti pembahasan. Anda mengatakan bahwasanya itu Yesus mati lalu bangkit. Loh, yang kita bahas di sini 1 Timotius 6 nomor 16. Dialah satu-satunya yang tidak tersentuh oleh maut. Yesus gugur, Anda datang. Iya memang Tuhan itu memang tidak tersentuh oleh maut. Tetapi apa Dek? Tuhan kami yang bernama Yesus itu Pak. Ya kenapa Dek? Pada hari ketiga keluar dari kubur. Waduh, muridnya di dalam Lukas 24 nomor 37, murid-murid kaget dan ketakutan sebab mengira melihat hantu. Nah loh, yang keluar dari kubur itu bukan Tuhan, hantu. La haula wala quwata illa billah. Jadi jangan kau bawa-bawa itu, jangan kau permalukan dirimu. Akui saja, benar ya Bang Suma, ternyata Yesus tidak lolos ya, karena dia pernah mengalami kematian, dia dipelototin, dia dibunuh malah. Kedua, Bapak yang kami anggap Bapak yang adalah Theos, yang adalah roh, ternyata pernah dilihat oleh penulis kitab Wahyu, gugur lagi dia. Yang ketiga, burung merpati, ternyata Tuhan itu tidak serupa dengan makhluk dan tidak bisa dilihat. Burung merpati dilihat. Berarti tiga-tiganya Tuhanku bukan Tuhan ya Bang Suma? Ya iya. Jadi mana buktinya kalau yang kusembah itu bukan Tuhan? Ada nggak di dalam kitab saya? Jangan Al-Quran. Ada. Di mana itu? Matius 7 nomor 20. Matius 7 nomor 22 sampai 23. Orang-orang Kristen yang menyembah tiga pribadi sekaligus, menyembah anak orang, menyembah roh, menyembah burung merpati, tiga-tiganya nih diusir oleh Yesus, dan Yesus berkata, enyahlah daripada aku kalian semua pembuat kejahatan, aku tidak mengenal kalian.
percuma Tuhanmu 3, percuma pribadinya 3. Kenapa anda sekalian 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 20 Tuhan? Lebih banyak, lebih bagus. Supaya kalau kalian mati 3, hancur 3, masih ada 17. Bang Suma, kau sudah habiskan yang 3, masih ada 17. Deh. Kenapa enggak kayak gitu aja? Jangan tanggung-tanggung. Seperti orang yang menyembah dewa-dewa. Dewa padi, dewa laut, dewa batu, dewa gunung, dewa pohon, dewa ini, dewa Mahabharata, segala-galanya. Ambil kayak gitu, jangan malu-malu. Ini 3-tiganya sudah gugur. Lu mau kemana sekarang? Tuhan yang mana lagi? Paling-paling kau akan mengatakan apa? Tuhan kami itu tadinya adalah Tuhannya Yahudi, Bang Suma. Offside. Jangan kau bawa Tuhannya orang Yahudi, karena orang Yahudi memiliki konsep yang sama dengan Islam. Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Ahad. Kul huwallahu ahad. Laisa kamitslihi syai'. 2 Samuel 7:22. Yeremia 10 nomor 6. 2 Samuel 7 nomor 22. Pencipta alam semesta ternyata hakikatnya adalah laisa kamitslihi syai'. Tidak serupa manusia, tidak serupa roh bertanduk 7 bermata 7, tidak serupa dengan burung merpati. Gugur. Satu-satunya jalan sekarang ini buat kalian adalah la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, sebelum diusir oleh Yesus. Ingat bro, ingat. Hari ini Anda masih bisa memilih dan memilah masuk Islam atau di Kristen. Enggak, di Kristen aja, asik di Kristen, mati jamin masuk surga. Oke, juru selamatnya Anda jelas. Ya udah, mati dalam keadaan Kristen, masih bisa memilih. Tapi begitu Anda masuk ke liang lahat, tak ada lagi pilihan. Ditanya, hei si Fulan, iya paman, siapa yang mengajarkan kau menyembah Yesus? Mau bilang Yesus berbohong, mau bilang Nabi Muhammad berdusta, mau bilang Tuhan sendiri menipu. Jadi apa yang Anda harus katakan? Oh, saya menyembah Yesus Pak, karena diajarin sama Paulus. Kok bisa kayak gitu? Paulus jumpa Yesus di mana? Ada makhluk keluar dari kubur Pak, ketemu dengan Paulus di padang gurun ketika ke Damsyik. Apa katanya? Dia bilang begini Pak, pergilah ke seluruh dunia katanya Pak, baptis. Siapa katanya? Siapa bilang gitu? Makhluk yang bernama Yesus. Loh, bukankah di dalam Bibelmu dikatakan Yesus berpesan waspadalah kepada penyesat yang memakai nama Yesus dan berkata akulah Yesus dan berkata akulah Mesias. Waktunya sudah dekat, jangan kau percaya. Dia akan menyesatkan banyak orang. Kamu tidak baca itu? Baca Pak. Tapi kenapa kamu masih menyembah dia? Padahal Yesus sudah menasihatkan. Karena yang masuk akal cuma Islam Pak. Terus kenapa nggak masuk Islam waktu di dunia? Nonot saya takut dipotong Pak. Ya sudah, kau tunggulah hari kiamat sampai datang. Kau di sini, kau ditemani oleh amalmu menyembah roh-roh setan. Kau tunggu sampai kiamat datang. Itulah yang terjadi Bung. Mumpung masih ada kesempatan, ikuti ajaran Yesus. Apa ajaran Yesus itu? Tidak setiap orang yang memanggil aku Tuhan, junjungan, guru, maran, rabam yang akan masuk ke dalam kerajaan langit, melainkan mereka yang melakukan kehendak Tuhannya Yahudi. Apa kehendak Tuhannya Yahudi? Kehendak Tuhannya Yahudi jelas. Mazmur 174. Hukum-hukumku yang kuberikan kepada Bani Yakub, aturan-aturanku yang kupersembahkan kepada Bani Israel, tidak aku berikan kepada bangsa Indonesia. Jadi jangan mengklaim hukum yang datang kepada nabi-nabi Yahudi itu untuk Indonesia. Jangan. Dalilnya Anda dibatasi. Mazmur 174 nomor 19 nomor 20. Hukum-hukumku yang datang kepada para nabiku Bani Yakub tidak aku berikan kepada Kristen, tidak aku berikan kepada Islam, tidak aku berikan kepada Hindu, tidak aku berikan kepada Buddha, tidak aku berikan kepada ateis. Satu-satunya yang kuberikan hanya kepada Bani Yakub, perjanjian baruku. Yeremia 31 sampai nomor 33. Jelas, aku Tuhan akan mengadakan perjanjian baru dengan Bani Israel dan Bani Yehuda. Bani Batak, Bani Jawa, Bani Bali, Bani Makassar, Bani Bugis. Itu tidak ada perjanjian baru dengan mereka, melainkan Al-Quranul Karim. Silakan Bung, Anda mau tetap di sini atau mau curhat lagi? Karena Tuhanmu 3-tiganya sudah gugur. Udah dibasmi sama Paulus 1 Timotius 6 nomor 16. Saya kira begitu, silakan. Tapi sedikit Bang Suma, sedikit. Ada yang terlupakan. Ada yang terlupakan tadi ketika Kristen ini ditanya sama
Malaikat nanti, siapa yang menyuruh engkau menuhankan Yesus? Pasti jawaban pertamanya, jadi begini, jadi begini. Oh iya, Iya, begini. itu Betul. Nah, silakan yang lain ya. Betul. Lanjut ditanggapi Las. Masih mau kau di sini? Hah? Oke. Masih mau Ya, kau datang masih esok? mau. Bang, Masih mau. kalau saya masuk ke formal Silakan. kalian, saya nggak perlu ini. Kalian saya diturunkan kalau kalian sudah nggak sanggup jawab. Silakan, kau Silakan, akan kami silakan. turunkan, silakan. Ya. Oke, saya mau menjawab pembahasannya masih itu. Jadi supaya semakin minta maaf bentar ya, 1 menit saja. Oke, sudah Bang. Iya. Cepat kali menitnya. Ya, maksudnya paling lambat. Biasa dia bang semua, dia pendusta biasa. Jangan begitu Bang. Lanjut saudara, lanjut. Tenangkan Justru pikiranmu. kalian boleh berdusta dalam 3 Tenangkan hal, benar pikiranmu. tidak? Bicara dengan Kalian sesuai boleh fakta. berdusta dalam 3 hal, itu ada Pelan-pelan. tertulis, benar Silakan. nggak? Silakan. Oke. Oke, ini masih membahas di 1 Timotius ya tadi ya, 1 Timotius Iya. ayat 16. Saya baca kembali ya. Karena itu saja kita masih berkutat di sini saja. Ini biar jelas saya baca ayat sebelumnya saja, ayat 15. Yaitu, minta maaf ayat 14 dulu. Turutilah perintah ini dengan tidak bercacat dan tidak bercela. Hingga pada saat Tuhan kita Yesus Kristus menyatakan dirinya. Yaitu, saat yang akan ditentukan oleh penguasa yang satu-satunya yang penuh bahagia, Raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Dialah satu-satunya, ini ayat 16 yang sedang kita diskusikan. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut. Ya, saya untuk terkait dengan ini saya tidak mau bernarasi panjang lagi karena tadi saya sudah sampaikan bahwa ini berbicara tentang Bapa yang ada di surga. Jadi hakikatnya kan Allah. Ada 3 pribadi, yaitu Bapa, Anak dan Roh Kudus. Yang menjadi manusia ini kan Firman ini, Bapa, Firman dan Roh Kudus. Firman ini yang menjadi manusia. Jadi yang tidak terhampiri ini, kemuliaannya yang tidak pernah turun, itu adalah Bapa itu. Tetapi firman itu, bagaimana supaya Bapa bisa menyatakan dirinya secara langsung, tidak lagi disampaikan oleh para nabi, dia langsung yang datang, sekaligus untuk misi penebusan dosa, maka dia menjadi manusia. Yang tidak terhampiri ini ya Bapa yang memang dari awal mulanya itu tetap ada di surga. Itu yang katanya tidak terhampiri itu. Kemudian tadi karena abang juga sudah panjang lebar juga, sekarang saya juga mau bernarasi juga tentang ketuhanan Anda sendiri. Ini kan yang Anda bahas kan bagaimana konsep ketuhanan kami, 1 hakikat 3 pribadi. Sekarang saya mau bernarasi begini Bang, kalau kami kan kami sudah jelaskan bahwa hakikatnya itu 1, yaitu Allah, tetapi 3 pribadi, sama seperti kita. Manusia sekalipun hakikatnya manusia, di dalam kemanusiaan kita itu ada beberapa unsur, ada tubuh, roh, dan jiwa. Ini masing-masing punya fungsi yang berbeda-beda, tetapi satu kesatuan yang tidak bisa terpisahkan, sama-sama kuat dan sama-sama berkuasa di dalam kemanusiaan kita. Karena kalau satu saja lepas, maka ya kita tidak akan dikatakan manusia. Contohnya kalau tubuh kita yang hilang atau hancur, ya sudah selesai, maka kita tidak dikatakan manusia lagi, sudah dikatakan bangkai. Atau roh kita yang hilang kan kita juga dikatakan bangkai. Sia-sialah tubuh dan juga akal pikiran kita kan. Seperti itu juga Bapak. Jadi sekalipun firmannya 1 pribadi menjadi manusia, tetapi firman ini ya dia kan hakikatnya kan ya Allah itu juga. Makanya di Yohanes 1 ayat 1 dikatakan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Itu jelas ya untuk iman dalam kekristenan. Sekarang kemudian Allah yang disembah oleh orang Kristen itu kan diperkenalkan oleh para murid melalui Yesus Kristus juga yang adalah Allah itu sendiri, kemudian diteruskan oleh para murid. Dan ini adalah orang-orang Yahudi. Kitab suci juga, Alkitab juga mengatakan bahwa, dan orang Kristen juga beriman bahwa Tuhan ataupun Allah yang kami sembah itu adalah Allah yang disembah Abraham, Ishak, dan Yakub. Jadi kalau mau melihat rentetan sejarah, dari mana sih sejarah iman kekristenan ini sebelum ada Yesus? Tuhan yang mana dulu disembah? Kan banyak Tuhan ini ya yang disembah manusia di masa itu. Karena penyembah-penyembah berhala juga kan mereka kan menyatakan ini adalah Tuhan mereka kan. Tetapi Tuhan yang dari ribuan banyak ini ada di dunia ini yang mana yang disembah oleh orang Kristen? Kalau kita mau menarik benang merahnya, ini jelas kita menyembah adalah Tuhan yang disembah oleh Abraham, Ishak, dan Yakub. Orang Yahudi kemudian diteruskan oleh
Orang Yahudi juga para murid. Bahkan yang kami sembah pun, yang kami tuhankan, Yesus Kristus, itu juga orang Yahudi. Sekarang yang menjadi permasalahan bukan keimanan Kristennya. Kalau berbicara tentang konsep ketuhanannya, ataupun kalau kita mau melihat sejarah awalnya. Ini sekarang saya mau bertanya sama orang abang sekalian, terlebih Bang Zuma, sebagai gurunda besar di tanah air ini. Saya mau bertanya, kitab kalian membahas dan kalian juga mengagungkan orang-orang yang datang dari Yahudi, yaitu Abraham, Ishak, Yakub, Ismail, Daud, dan lainnya, Salomo. Kalian mengakui itu, dan yang mereka sembah, ya jelas ya, itu kan kalau dalam bahasa kami ya Allah, tapi kalau dalam bahasa aslinya, bahkan orang Yahudi sekalipun, mereka memberikan namanya itu adalah YHWH, Yahweh. Dan mereka tidak bisa menyebutkan kata itu, nama Allah, nama Tuhannya itu, YHWH atau Yahweh dengan sembarangan. Makanya mereka menyebutnya dengan nama lain, Adonai, Elohim, dan lainnya. Tapi yang jelas yang mereka akui namanya itu adalah YHWH. Tetapi hukum Taurat, salah satu hukum Taurat mengatakan jangan sebut Tuhan Allah, nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Itulah dasarnya mereka nggak mau dan tidak berani. Mereka sangat menyucikan, sangat mengagungkan nama YHWH ini. Oke, sekarang kita tarik keimanan Muslim. Al-Quran datang, turun dan diterima oleh nabinya orang abang toh. Diterima, kemudian disitulah awal mula diperkenalkan dengan nama Allah ini. Sementara kalau mau melihat isinya, ini dia kan berbicara tentang para nabi yang ada di tanah Yahudi ataupun juga di tanah Israel yang mereka tahu namanya itu adalah YHWH, Yahweh. Tetapi yang tertulis di dalam kitab abang itu ada Allah kan, Allah kalau dalam penulisan dalam bahasa Indonesianya. Ini kan nggak sama. Tetapi kalau kita coba melihat sejarah, tapi ini perbaiki abang, saya bukan mau sok pintar ya, tapi ini saya pelajari loh, saya berupaya untuk belajar tentang berbagai keimanan dari berbagai keyakinan. Allah sebelum Islam ada, sudah duluan ada kekristenan. Bahkan sebelum kata kekristenan ada, sebelum ada iman kekristenan pun, kata Allah itu sudah ada di tengah-tengah bangsa Arab. Dan ini nama ditujukan kepada Sang Pencipta Allah. Itu yang saya baca dari Google. Kalau memang perlu datanya, saya nanti bisa on cam kasih tunjuk. Dan ada surat yang mendukung itu ada di surat Al-Ankabut ayat 61. Jika engkau bertanya kepada mereka, siapakah yang menciptakan langit dan bumi serta menundukkan matahari dan bulan, pasti mereka akan menjawab Allah. Maka mengapa mereka bisa dipalingkan? Ini isinya bahwa di dalam surah ini menjelaskan bahwa orang-orang kafir ya yang disebutkan ini yang belum mengenal Allah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad, mereka juga sudah mengenal kata Allah terlebih dahulu. Mereka sudah mengenal terlebih dahulu. Jadi coba Bang Juma silakan cerdaskan saya. Baik. Kalau memang Anda berbicara tentang Nabi Abraham dan lainnya dari tanah Yahudi, nama Tuhan mereka itu adalah YHWH atau Yahweh. Sementara di dalam kitab abang kalian mengakuinya Allah, dan kata Allah sudah lebih ada disebutkan oleh orang-orang Arab Pagan. Arab Pagan ini kan para penyembah berhala ya, dan datanya itu ada, bisa saya buka di Google nantinya. Silakan Bang. Oke, baik, Masya Allah. Ya, kepanjangan, tapi tidak apa-apa. Mudah-mudahan Anda sabar untuk menunggu dan mendengarkan penjelasan saya. Yang pertama, Al-Quran menjelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani qaumi yubayyina lahum. Aku Allah tidak mengutus seorang utusan pun melainkan dengan bahasa kaumnya, agar dia utusanku ini dapat memberi penjelasan kepada kaumnya. Itu yang pertama. Kemudian kalau berbicara mengenai nama-nama Tuhan, ada Elohim, Elyon, Elohe, El-Olam, El-Eroi, El-Shaddai, Emmanuel. Itu semua merujuk kepada hakikat pencipta. Di dalam Al-Quran dikatakan, Huwallahu alladzi la ilaha illahu, alimul ghaibi wasyahada, huwar rahmanur rahim.
huwallahul ladzi la ilaha illahu al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallah amma yusrikun. Jelas itu. Jadi gelar-gelar Tuhan itu jelas ada. Apa yang diterangkan kemudian di kitabnya Yahudi, Yothe Fapejire Bekadise Nisi Rapase Baot Shalom Shamma Sikenu, itu semua adalah gelar-gelar Asmaul Husna yang ditujukan kepada pencipta langit dan bumi. Allah kemudian menerangkan, wahai nabiku, wa min qablihi kitab Musa imam wa rahmah. Wahai nabiku Muhammad, sebelum aku wahyukan Al-Quran kepadamu, aku telah mewahyukan sebuah kitab kepada Nabi Musa sebagai petunjuk dan rahmat. Wahaza kitab, dan Al-Quran ini musaddiqul lisanan Arabian liyunziral ladina zalamu. Dan Al-Quran yang kuwahyukan kepadamu ini adalah kitab yang membenarkan kitab yang datang kepada Nabi Musa yang datang terlebih dahulu sebelummu dalam bahasa Arab untuk memberi peringatan kepada orang-orang yang zalim dan memberi kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. Wa busyara lil muhsinin. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam bahasa Rasulnya, qala ya Musa inni istafaituka 'alan nas birisalati wa bikalami. Aku, wahai Nabiku Muhammad, pernah berfirman kepada Nabiku Musa, wahai Musa, sesungguhnya aku memilih melebihkan engkau dari manusia yang lain pada zamanmu untuk membawa risalahku dan firmanku. Sebab itu wahai Musa, berpegang teguhlah kepada apa yang aku firmankan, apa yang aku risalahkan kepadamu, dan hendaklah engkau termasuk orang-orang yang bersyukur. Apa kata Allah kemudian? Bahuzha bikuwah, perintahkan kepada kaummu juga untuk memperteguh imannya, memegang apa yang aku berikan kepadamu. Wa'mur, yang kuperintahkan, kau maka ya khuzu bi ahsaniha saurikum daral fasikun. Ajak kemudian kaummu Bani Israel untuk berpegang teguh kepada hukum dan risalah yang aku berikan kepadamu wahai Nabi Musa. Jelas Nabi Musa datang, Allah datang kepada Nabi Musa, lalu kemudian Allah datang kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Allah menyatakan kemudian kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, Qul, wahai nabiku, kekasihku yang tercinta, katakan kepada manusia, amanna billah wa ma unzila alaina wa ma unzila ala Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wa asbat wa ma utiya Musa wa Isa wa nabiyyuna min rabbihim. Wahai nabiku Muhammad, tiba masanya kamu berkata kepada seluruh umat manusia, kami beriman kepada Allah dan beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami berupa Al-Quran dan apa yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Yakub dan anak keturunannya, dan apa yang diberikan kepada Nabi Musa dan Nabi Isa dan para nabi dari Allah Tuhan mereka. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara para utusan tersebut, dan hanya kepada Allah wa nahnu lahu muslimun, kami berserah diri. Jadi kalau Anda mengatakan bahwa umat Islam menyembah Tuhan yang berbeda, itu keliru. Itu sangat keliru. Umat Islam menyembah Rabbus samawati wal ard, Tuhan pencipta alam semesta, yang datang kepada Abraham, Isa, Ismail dan seterusnya. Itu diterangkan dalam Al-Quran. Makanya ketika Anda mencari wujud atau keberadaan atau hakikat atau tampilan atau rupa atau wajah atau bentuk daripada Tuhannya para nabi, Anda tidak akan pernah bisa menemukan itu. Sama seperti kami umat Islam, laisa kamitslihi syai'. Di awal tadi kita sudah menyatakan itu. Itu yang pertama. Poin kedua, ketika Anda mencoba untuk menarasikan tentang Yesus yang adalah Tuhan Anda nuzul ke bumi, inilah kekeliruan Kristen. Yesus berkata, Yohanes 8 nomor 42, aku datang di atas muka bumi ini bukan atas kehendakku sendiri. Paulus setelah datang kepadanya makhluk mengaku Yesus, apa yang dikatakan? Baca Filipi 2, plototin di situ. Nomor 6, nomor 7, nomor 8. Apa kata Paulus? Theos yang adalah Tuhan turun ke bumi, mengosongkan diri, tidak mempertahankan kedewaannya,
melainkan mengosongkan diri, lalu kemudian mengambil rupa manusia, menjadi seorang hamba, dan menjadi taat, bahkan taat sampai mati di atas pohon. Jadi antara Tuhan yang datang kepada Yesus dan Tuhan yang datang kepada Paulus, itu adalah oknum hakikat yang berbeda. Pahami itu? Yesus berkata, aku menjadi manusia bukan atas kehendakku sendiri. Paulus berkata, Yesus menjadi manusia atas kehendak Yesus sendiri. Berbeda. Mari kita buktikan di mana bedanya. Kita lihat dalam Yohanes 8. Apa kata Yesus? Engkau menghakimi manusia, tetapi aku tidak menghakimi manusia seorang pun. Jikalau aku pun menghakimi manusia, maka penghakimanku itu betul. Sebab aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama dengan Tuhan yang mengutus aku. Dan dalam kitab Tauratmu ada tertulis bahwa saksi dua adalah sah. Akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri, dan juga Bapa yang mengutus aku bersaksi tentang aku. Aku dan Bapa adalah dua. Yohanes 8 nomor 29. Dan Bapa yang mengutus aku, Bapa menyertai aku. Bapa tidak membiarkan aku seorang diri, sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Berarti bukan Bapa yang menjadi Yesus, bukan pencipta langit dan bumi menjadi Yesus. Yesus mengatakan, aku jadi manusia bukan atas kehendakku sendiri. Ketika menjadi manusia, aku tidak seorang diri, aku bersama dengan Dia yang telah mengutus aku. Berarti salah atau berbeda dengan Yesus yang datang kepada Paulus, yang mengambil rupa manusia. Sudah kukatakan, Yesus yang Anda sembah gugur, Theos yang datang berupa roh gugur, Roh Kudus yang berupa merpati pun gugur. Anda mencoba menarasikan lari, kemudian Anda menarasikan Yesus memang mati, Cak Ayu, tetapi itu kan bukan ketuhanannya, itu kemanusiaannya. Lalu apa yang Anda jadikan sandaran? Dia adalah Tuhan yang datang menjelma menjadi manusia. Oh no. Yesus mengatakan dalam Yohanes 8:42, aku datang menjadi manusia. Bukan aku sendiri yang datang menjadi manusia, bukan aku Tuhan yang datang menjadi manusia, bukan aku Bapa yang jadi manusia, bukan Elohim yang menjadi manusia, tetapi aku menjadi manusia karena aku dicipta oleh Bapa yang ada di langit. Ente mau lari kemana? Paling-paling Anda akan mengatakan, kalau begitu Yesus ternyata nggak bisa dituhankan. Ya memang nggak bisa. Jadi solusinya apa Bang Subak? Solusinya ya kau tuhankanlah Yesus yang datang kepada Paulus itu. Dialah awal, akulah Alfa, akulah Omega. Kepada aku telah diberi kuasa, pergilah ke seluruh dunia, jadikan seluruh bangsa menjadi pengikutku. Itu bukan Yesus anak manusia yang datang kepada Bani Israel, Cak Ayu. Itu makhluk lain yang kau sembah, yang dibawa oleh Belanda, yang dibawa oleh Portugis masuk ke Nusantara. Itu bukan anak Maria, tapi Yesus lain. Yesus anak Maria telah menubuatkan itu. Baca Matius 24 nomor 4 nomor 5. Apa katanya? Waspadalah kepada penyesat yang datang memakai nama Yesus dan berkata, akulah Kristus. Dia akan menyesatkan banyak orang. Waspadalah kepada penyesat yang datang dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah Kristus. Dia akan menyesatkan banyak orang. Paulus ditanya, Paulus sini dulu. Apa paman? Kau duduk. Iya paman. Sebatang dulu. Nah, Isap, aku mau tanya samamu. Kamu kedatangan Yesus? Iya paman. Manusia atau bukan? Bukan paman. Lalu siapa? Yesus. Ya bukan manusia. Iya. Ada Yesus yang bukan manusia? Iya. Kapan itu terjadi? Anaknya orang kok anggap bukan manusia? 2 Yohanes 1 nomor 7. Siapakah penyesat itu? Bukankah dia datang ke atas dunia ini kepada seluruh dunia yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia? Dialah penyesat, dialah antikristus, dialah dajjal itu. Saya ulang. 2 Yohanes 1 nomor 7. Siapakah Planos, penyesat, pembohong, penipu, iblis? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia? Dialah penyesat itu, dialah antikristus itu. Tanya Paulus, Paulus sini. Yesus datang? Yes. Datang samamu? Iya. Sebagai manusia atau bukan? Bukan.
Galatia 1 nomor 11 nomor 12. Aku menerima Injil bukan dari manusia. Wow. Bukan manusia yang menyatakan Injil kepadaku. Wow. Tetapi atas pernyataan Yesus Kristus. Berarti yang datang kepada Paulus bukan manusia, tapi ngaku Kristus, ngaku Mesias. Yesus berkata, waspadalah kepada penyesat, memakai nama Yesus dan berkata, akulah Mesias. Kena dia. Mana pengikutnya yang banyak itu? Karisteng in the gang. Saya kira begitu, Bu. Renungkan apa yang saya sampaikan. Silakan Anda telaah diri Anda. Hari Minggu Anda ke gereja menyembah sosok bernama Yesus. Siapa yang ngajarin? Makan babi siapa ngajarin? Tidak bersunat siapa yang ngajarin? Mengutuk hukum Taurat siapa yang ngajarin? Mengganti Tuhan yang Maha Suci dengan manusia siapa yang ngajarin? Renungkan, pikirkan. Jangan ego. Kasihan jasadmu, kasihan rohanimu. Begitu kamu mati, neraka jahanam kekal. Innal ladina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Ulaika hum syarrul bariyah. Saya kira begitu. Al-Quran datang sebagai penerang, sebagai penjelas agar orang-orang yang berfikir meninggalkan kekufuran, menuju kepada menjadi orang yang berserah diri kepada pencipta langit dan bumi. Silakan. Nah, jadi menurut saya pertanyaan saya tadi belum mengena, belum ada Bang jawab tadi. Makanya saya berpikir nih, aduh, ini saya sudah beberapa kali diskusi dengan Abang. Ini Bang Zuma ini yang levelnya sudah tingkat nasional ini, bahkan sedikit lagi mau mendunia. Tapi satu pertanyaan saja dari dulu sampai sekarang belum bisa dijawab. Tapi saya mau tanggapi dulu Bang ya. Saya mau tanggapi terkait dengan Yesus bukan menjadi hakim. Itu tadi narasi Abang. Sehingga Bang mengatakan bahwa dia bukan Tuhan, karena Yesus sendiri yang mengatakan, iya memang ada tertulis bahwa aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Nats ini penjelasannya itu adalah dia datang ke dunia ini, firman itu Allah yang datang dalam rupa manusia melalui rahim seorang manusia. Memang dia bukan datang untuk menghakimi. Kita kan tahu kan kalau menghakimi, kamu berdosa ya, kamu masuk neraka. Kamu berdosa ya, kamu juga masuk neraka. Memang dia bukan datang untuk seperti itu, tetapi dia ingin datang untuk menyampaikan kebenaran itu. Dia datang untuk menyampaikan hukum kasih itu, supaya manusia jangan lagi melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Allah, supaya kembali ke jalannya Tuhan, hidup dalam kebenaran, hidup di dalam tuntunan Roh Kudus. Dengan cara itulah maka manusia akan selamat untuk masuk ke surga nanti. Memang itu tujuannya. Tetapi di Matius 19 ayat 28 ini, dia datang untuk, dia nanti akan menghakimi. Ini sebagai ciri dia bahwa dia salah satu bukti bahwa dia adalah Tuhan. Matius 19 ayat 28. Kata Yesus kepada mereka. Ini perkataan Yesus langsung ya, bukan murid yang mengatakan. Saya baca. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila anak manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Artinya apa? Pada nats yang tadi memang betul bahwa itu bukan berarti Tuhan mau datang untuk menghakimi dunia. Memang tidak. Dia datang untuk menyampaikan kebenaran, untuk menyelamatkan manusia. Karena melalui hidup benarlah manusia dapat masuk dalam kerajaan surga. Tetapi setelah dia naik ke surga, dia datang, dia kembali kepada kemuliaannya. Dia mendapatkan kuasa untuk menghakimi seluruh manusia nantinya. Seluruh manusia ini yang dikatakan itu adalah untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Bayangkan, ke-12 suku Israel saja pun dia diberikan kuasa nanti untuk menghakimi. Setelah tadi kan di awal kalimat itu kan, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali. Iya, di Wahyu itu sudah dijelaskan bahwa nanti akan ada bumi yang baru atau Yerusalem baru. Disitulah nanti orang-orang benar akan hidup kembali setelah kedatangan Yesus Kristus. Jadi setelah penciptaan kembali, jadi setelah langit dan bumi yang baru nanti dimurnikan kembali, yang disebut dengan Yerusalem baru, disitulah nanti akan tinggal orang-orang yang percaya, orang-orang yang hidup di dalam kebenaran. Kemudian dari segitu panjangnya tadi Bang Zuma,
bernarasi. Begini loh Bang, saya nggak tahu apakah Abang memang tidak mampu menjawab atau keliru dengan pertanyaan saya. Begini Bang, saya tadi kan sudah katakan, iman kekristenan ini kiblatnya kan dari tanah Israel. Kebenarannya memang seperti itu. Yang kami sembah itu, Tuhan yang kami sembah, itulah Tuhan yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub. Kemudian dinubuatkan oleh para nabi, nanti Tuhan yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub itu, dia akan datang menjadi manusia. Firman-Nya, salah satu pribadinya, yang disebut dengan Yesus, yang menjadi permasalahan. Sebentar lah, gini aja, karena kamu bilang tadi Bang Zuma tidak menjawab, kita langsung aja sesi tanya jawab TikTokan aja. Silakan tanya, biar langsung dijawab kok sama Bang Zuma. Silakan, biar jangan kelamaan. Yuk, lanjut. Iya, jadi yang tadi saya tanyakan itu memang harus dijelaskan dulu Bang dari awal. Keimanan Kristen itu kan memang jelas ya, datang dari tanah Yahudi, dari tanah Israel. Allah yang mereka sembah, itulah Allah yang kami sembah di dalam Yesus Kristus. Dan kami juga berbicara kan tentang nabi mereka. Rentetannya itu mulai dari Adam dan Hawa sampai yang terakhir. Langsung aja ke poinnya untuk bertanya. Tadi Anda bilang kan Bang Zuma nggak sanggup menjawab. Langsung aja ke poinnya biar ditanggapi langsung sama Gurunda. Lanjut. Oke, jadi maksud saya kan ini jelas. Sekarang saya mau kembali kepada keimanan orang abang sekalian yang diperkenalkan atau yang telah disampaikan oleh Nabi Muhammad, yaitu Allah. Sementara di dalam Al-Quran itu kan diceritakan Abraham, Ishak dan Yakub. Bahkan ada ayat dalam Al-Quran yang memerintahkan supaya percaya atau ikut mempelajari kitab-kitab terdahulu, Injil, Taurat dan lainnya. Jadi kalau abang baca pun juga Injil, Taurat dan lainnya itu apalagi kalau kita berbicara Taurat lah ya. Kalau kita berbicara Taurat, keimanan daripada orang Israel, mereka tidak mengenal Allah. Yang mereka kenal itu adalah nama Tuhannya itu adalah YHWH atau Yahweh. Tetapi mereka ya, tidak boleh ke poinnya Bang Las. Iya, poinnya langsung kan aja ke poinnya, ya. Tanya apa? Iya, biar yang Poinnya, kelamaan. Langsung tanya. Iya, poinnya nama Tuhan abang itu kan Allah. Sementara sesungguhnya kan awal mula keimanan kalian ini kan datang dari tanah Yahudi juga kan. Makanya bercerita tentang nabi-nabi orang Yahudi. Tuhannya orang Yahudi itu YHWH, Yahweh. Dan kitab kami orang Kristen itu memang mengakui seperti itu. Tetapi kan dalam kitab abang, namanya kan Allah, bukan Yahweh atau Yahweh. Ini kecocokannya. Oke, ya, udah dapat poinnya ya. Udah dapat poinnya. Ya, udah dapat poinnya. Ya, silakan Gurunda. Langsung TikTokan aja. Baik. Anda bisa Ibrani sedikit-sedikit? Di Keluaran 6 nomor 3, di situ jelas dinyatakan wa era el Abraham, el Yisha, wa el Yakub. Dia katakan apa? Bael sadai esmi lo no dati lahim. Aku menyatakan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Tetapi tentang namaku, aku tidak nyatakan. Apa maksudnya tuh? Aku menyatakan diriku kepada Abraham. Tetapi tentang namaku, tentang nama pribadiku, aku tidak mengatakan kepada mereka. Aku hanya menyatakan gelarku, yaitu Tuhan, Elohim. Nah, berarti Tuhan belum menyatakan namanya berdasarkan Kejadian Keluaran 6 nomor 3. Tentang namaku, aku tidak menyatakan kepada mereka. Bael sadai usemi, namaku, lo no dati bahim, aku tidak nyatakan kepada mereka. Camkan itu. Menurut Keluaran 6 nomor 3, Tuhan memperlihatkan, menyatakan kebesarannya kepada Nabi Abraham, Ishak dan Yakub. Tetapi tentang namaku, kata Tuhan, aku belum menyatakan kepada dia. Nah, mari kita buktikan. Di dalam Kejadian 15 nomor 2. Ketika sebelumnya Tuhan memanggil Abraham, apa kata Abraham kemudian? Ketika diceritakan di situ, Ayomer Abraham. Abraham menjawab, Adonai Yod He Pap He.
Kok bisa? Katanya belum menyatakan diri. Ternyata Abraham sudah memanggil Tuhan dengan panggilan Yod-He-Vav-He. Berarti kesimpulannya, Yod-He-Vav-He itu bukan nama pribadi Tuhan. Aku menyatakan diriku kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Tetapi terkait namaku, aku tidak menyatakan kepada dia. Itu kata Tuhan di dalam kitabnya orang Yahudi. Usmi lo, tidak. Naudati lahem, kepadanya aku tidak katakan kepada mereka namaku itu. Tetapi di Kejadian ternyata Abraham sudah menyebut nama Yod-He-Vav-He. Berarti Yod-He-Vav-He ini bukan nama. Innani ana Allah, Allah, Allah. Itu baru nama beliau. Ya, sekarang Anda bantah dalil itu. Kalau saya keliru, Anda bantah. Aku menyatakan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub, tapi tentang namaku, aku tidak menyatakan kepada mereka. Tetapi faktanya, kalau Yod-He-Vav-He itu adalah nama sang Tuhan, faktanya Abraham sudah mengenal nama itu. Wow, keren bukan? Nah, kemudian ketika Anda mencoba menarasikan adanya Yesus jadi Tuhan, juru selamat, bla 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 bla. Ingat saudara, ingat di dalam Yohanes 12 nomor 48. Ini tolak ukurnya. Tolak ukurnya ini yang pertama. Tolak ukur yang pertama Yohanes 12 nomor 48. Nah, coba Anda buka tuh. Barang siapa yang menolak aku, tidak menerima firman yang aku sampaikan kepada mereka, dia sudah ada hakimnya. Salah satu hakimnya adalah aku berkata kepadamu, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Barang siapa yang menolak aku dan tidak menerima firmanku, dia sudah ada hakimnya, yaitu apa? Firman yang telah aku sampaikan kepada mereka, firman itulah kelak yang akan menjadi hakimnya di akhir zaman. Mana firman Yesus? Hei manusia, ya paman, jadilah karisteng. Tak ada. Wahai manusia, iya paman, ibadahlah di hari Minggu. Tak ada. Wahai manusia, iya paman, makanlah babi. Mana dalilnya? Mana firmannya? Tak ada. Wahai manusia, iya paman, janganlah bersunat. Mana firman dari Yesus? Barang siapa yang menolak aku, dia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah aku katakan kepada mereka. Firman itulah kelak yang akan menjadi hakimnya di akhir zaman. Ada nggak penghakiman untuk umat Islam dari Yesus? Nehi nehim rica ketum berjahe, tak akan Anda temukan. Tak akan Anda temukan. Bahkan Yesus mengatakan yang menjadi hakimnya nanti di akhir zaman adalah hidup kekal. Itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan, yang telah mengutus aku dan mengenal aku sebagai utusan Tuhan. Umat Islam di akhir zaman dihakimi. Umat Islam, iya paman, kami datang Yesus. Apa kabar Sus? Baik, aku mau menghakimi kalian. Ya silakan bro, luruskan, lurus. Tinggal lencang kanan. Gerak. Siap, gerak, istirahat di tempat. Gerak. Ini kalian kenapa nggak menyembah saya ketika kalian hidup di dunia? Kamu itu menurut kau sendiri, agar manusia itu hidup kekal, you harus dikenal hanya sebagai apa? Sus? Sebagai apa Sus? Kamu harus dikenal sebagai apa Sus? Supaya hidup kekal? Kenal sebagai utusan Tuhan. Nah itulah kami. Wa isqala Isa bin Maryam ya bani Israel inni rasulullahi ilaikum. Mana ucapanmu, wahai manusia? Tuhan kanlah aku, sembahlah aku. Jadi karena aku juga Tuhan, di samping Tuhan yang dua. Mana dalil? Mana firmanmu yang itu? Mana? Sekolah minggu, pergi kau di gereja, ibadah hari Minggu. Mana dalilmu? Mana firmanmu? Mana? Oh nggak ada sih. Ya udah, lolos kami kan? Lolos. Kristen dipanggil. Kristen, iya paman, bares. Kamu menyembah aku? Yes. Bahkan kami, asal lu tahu aja ya Sus. Ya apa? Oh, kami pokoknya di dunia ada setan gondrong, botak, bolak matanya, panjang giginya, kami usir pakai namamu. Wow, keren kau ya. Iya dong. Kami bernubuat Sus.
bukan pembuat. Terjadi LA jauh sebelumnya. Kan udah karang-karang cerita loh bahwa LA nanti akan kebakaran. Oh ya? Kamu mengusir setan semuanya. Kamu juga bermujizat pakai namaku juga rupanya. Yes. Oh, kami lah jagonya di dunia. Pokoknya kami yang paling top. Pengikutmu Yesus. Yesus sambil cabut-cabut kumis mengatakan apa pelan-pelan. Hei, pada hari ini aku mengaku sesungguhnya kalian adalah penyesat. Aku tidak mengenal kalian. Kalian adalah pembuat kejahatan. Enyahlah daripadaku. Jadi kalau Anda membawa Yesus itu ke hakim, datangnya Yesus itu polanya jelas. Yang pertama tadi, Yohanes 8, Yohanes 8, Yohanes 8, Yohanes 12 nomor 42. Nomor 40, ya, yes, betul. Pola yang kedua, waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti Bani Israel, tapi sesungguhnya mereka adalah non-Israel, serigala. Dari buahnya kau akan mengenal dia. Memanggil aku Tuhan, bermujizat, mengusir setan, bernubuat pakai namaku. Bukan setiap orang yang menyeru kepada aku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan langit, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa. Kehendak Bapa Sabat atau Minggu? Sabat. Kehendak Bapa sunat atau tidak sunat? Sunat. Kehendak Bapa menyembah Elohim, jangan ada ilah lain, atau menyembah anaknya, atau menyembah burung merpatinya. Menyembah Elohim saja. Kehendak Bapa agar supaya orang meneguhkan hukum Taurat atau menghapus hukum Taurat. Meneguhkan hukum Taurat. Yesus, Kristen gimana Yesus? Dia melakukan kehendak Bapa atau tidak? Sama sekali tidak. Enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Jadi kalau Yesus datang menghakimi, yang diselamatkan Islam, yang dilempar ke neraka Kristen. Sekira begitu, Bung. Saya jelaskan, saya ingatkan kembali materi saya. Keluaran 6 nomor 3. Aku menyatakan diriku kepada Abraham, Ishak dan Yakub, tapi tentang namaku, aku tidak menyatakannya kepada mereka. Faktanya, Kejadian 12:15 nomor 2. Abraham justru memanggil Tuhan dengan panggilan Yod He Vav He. Abraham, ya paman, kamu memanggil Tuhan alam semesta dengan panggilan apa rupanya? Yotehevafe. Loh, katanya di kitab Keluaran namanya bukan itu loh. Kenapa bisa? Karena dia belum menyatakan namanya katanya. Jadi itu apa? Itu gelar Yahuwahu, wahai Dia yang maha hidup. Dia yang ada, yang adalah ada. Yahuwahu, dialah sang Dia yang maha pencipta langit dan bumi. Itu gelar. Huwallahul ladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanur rahim. Huwallahul ladzi la ilaha illahu Al-Malikul Qudusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Adidul Jabbarul Mutakabbir. Subhanallahi amma yusrikun. Huwallahul Khaliqul Bari'ul Musawwiru lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh wa huwal azizul hakim. Gelar Yahuwahu itu gelar, bukan nama pribadi Tuhan. Demikian. Oke, ya baik Bang. Berarti Abang sepakat ya. Poinnya ini begini dulu ya. Poinnya sepakat bahwa terkait dengan kata Allah atau Allah itu pertama kali diperkenalkan dari Al-Quran ya, dari nabinya Abang. Itu yang tadinya saya mau pertanyakan Bang. Jadi yang saya pertanyakan itu begini loh. Memang Allah tidak pernah berkata langsung kepada Abraham namanya siapa. Disebutlah YHWH. Dan atas dasar itu orang-orang Yahudi tidak berani untuk menyebutkan secara langsung karena mereka sudah mendengar hukum Taurat bahwa tidak boleh menyebut nama Allah dengan sembarangan. Seperti itulah tadi gelar-gelar itu tadi yang Abang sampaikan tadi, Adonai, Elohim, dan lain sebagainya. Jadi penggunaan kata Adonai, Elohim, ini kan memang penyebutan gelar nama, dia bukan nama, tapi penyebutan Tuhan lah. Penyebutan Tuhan dalam bahasa mereka. Jadi pencipta langit dan bumi itu
Mereka bisa sebut Adonai, Elohim, dan juga lainnya. Tetapi kalau di tengah-tengah orang Yahudi, nama Tuhan itu YHWH. Makanya tadi saya pertanyakan, kalau di dalam keimanan abang, Allah itu kan nama Tuhan, bukan gelar. Itu yang saya pahami ya, dan saya yakin abang pasti setuju untuk itu. Jadi makanya kalian ngeklaim orang Kristen itu comot-comot dari Al-Quran. Sementara kalau kita pelajari kata Allah ini, sebelum ada Al-Quran, sebelum ada Islam, kata Allah itu sudah disebutkan terlebih dahulu oleh orang-orang Arab pagan. Yaitu namanya Allah itu juga. Cuma mereka mengakui kata Allah itu, mereka menyebut kata Allah itu adalah sebagai pencipta langit dan bumi. Dan penjelasannya itu, atau ayat pendukungnya itu, surat pendukungnya itu ada di surat Al-Ankabut ayat 61. Sekali lagi saya bacakan. Jika engkau bertanya kepada mereka, siapakah yang menciptakan langit dan bumi, serta menundukkan matahari dan bulan, pasti mereka akan menjawab Allah. Iya, ini sebagai bukti bahwa memang sebelum ada Al-Quran, orang Arab pagan sudah menyebutkan kata Allah. Pak, pakai data bang, pakai data bang, jangan modal congor bang, pakai data bang. Tunjukkan Surat bang. Al-Ankabut ayat 61. Kemudian sebelum adanya Islam Anda bilang. Orang Arab pagan sudah menyebutkan kata Allah. Silakan tunjukkan datanya. Oke, Saya perlu urusan Anda ya. saya Tunjukkan ketik datanya di Google ya. Oke, ya. Silakan besarkan. Mati meja. Udah habis pun. Oke, sabar. Iya, silakan. Buruan bang, Gimana mumpung masih ada dicarinya? kuotaku, buruan. Mumpung ada kuotaku, nanti aku nggak ada lagi kuotanya. Nyari Tuhan dia dulu bang. Iya sabar ma, biar dia cari dulu. Oke, saya Katanya ada. buka kamera ya. Sabar, Bang. Ya, itulah tujuan kita diskusi. Ya Supaya Allah ya, kita Allah ya, tahu Allah ya, gitu. ya. Pakai nama Allah ya, sebelum ada apa ya, Arab pagan ya, sebelum ada Al-Quran, silakan. Ini ya, di nanti saya klik untuk buka ini. Kasih miring lagi ke bawah sekali lagi bang, biar kepala kita miring ke bawah. Iya, sekali lagi, putar lagi sekali ke bawah. Ke bawah. Bawah, misalnya gini. Ya, ya. Itu ke atas itu. Normal kembali berarti dong. Dibalik aja bang, gambarnya di bawah, Ya, lagi sekali lagi. Nah, bacalah. Bagus gitu. Terbalik lah. Oke, ini Bang. Ya. Iya, itu tidak salah itu, Bang. Saya mengaminkan itu. Iya, makanya minta maaf Bang. Ini masih kesempatan saya Bang. Iya, lanjut. Bukan hanya di Bang Zuma, saya sudah pernah juga di koma lain dan mereka memang ada yang mengiyakan. Makanya yang komen-komen kadang komen-komen apa ya, komen-komen negatif, katanya ngarang. Itu banyak baca dulu lah ya, baca-baca kalau belum tahu. Ya ini. Jadi kata Allah itu sudah ada, sudah terlebih dahulu dipakai oleh orang pagan. Jadi sama seperti kalau kita di Indonesia, Tuhan pencipta langit dan bumi, sebelum mengenal kata Allah, sebelum kenal kata Yesus, itu orang Jawa gunakan kata Gusti. Kalau orang Batak dia ada Debata, Jehovah. Nanti setelah masuk Injil, ini ke saya bicara konteks dalam kekristenan. Baru kata Tuhan itu kalau kitab suci Alkitabnya digunakan dalam bahasa daerah, maka orang Jawa akan menggunakan kata Tuhan itu yaitu Gusti. Gusti Allah katanya, Tuhan Allah. Gusti itu Tuhan. Jadi kalau di orang Batak, tetap ketika mereka masih menyembah bukan Yesus Kristus atau Allah yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub, sebelum masuknya Injil, karena saya kan orang Batak. Langsung Jadi, ini aja bang, langsung aja yang ini bang bahas, langsung ini aja, nggak usah pakai batu iya, bata atau apa. jadi ini datanya. Jadi ini datanya nih. Nih, ini kan panjang. Saya baca yang poin-poin pentingnya ya. Ini kata Allah, ini saya blok ini. Kata Allah memang telah digunakan sejak lama. Selain digunakan oleh orang Kristen dan Yahudi yang bertempat di Jazirah Arab, nih. Kata Allah pun dijadikan pula sebagai sesembahan orang Arab. Di sampingnya ada ratusan berhala yang dimana-mana Allah itu telah dibawa ke Jazirah Arab oleh Nabi Ibrahim dan Ismail sejak ratusan tahun sebelum Nabi Muhammad. Ini ratusan tahun sebelum Nabi Muhammad ada,
ini sudah menjadikan kata Allah ini sebagai monoteistis. Kemudian ya, dan seterusnya nanti dibaca lah, ini kan banyak sekali. Saya mau ambil poin-poin yang pentingnya ya. Kira-kira ya seperti itulah. Jadi kalau kita mau cari data lain di Google itu banyak. Itu banyak. Jadi kata Allah itu kalau mau berbicara sebelum ada Islam sekalipun, kekristenan sudah duluan menggunakan kata Allah orang-orang Arab. Karena apa? Karena sebelumnya itu pun, sebelum mereka mengenal Tuhan yang benar, mereka sudah gunakan menyebut pencipta langit dan bumi itu ya Allah. Seperti itu. Sama kayak kita lah di daerah kita masing-masing, sebelum masuk agama pasti ada penyebutan kata pencipta langit dan bumi itu dalam bahasa daerah kita masing-masing. Seperti itu juga dengan kata Allah itu. Mari Bang, silakan cerdaskan saya untuk terkait dengan ini. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama yang ingin saya katakan kepada saudara, Nabi Ibrahim alaihissalam di dalam Al-Quranul Karim berkata setelah diperintahkan oleh Allah, Isqala lahu rabbuhu aslim, qala aslamtu li rabbil alamin. Ingatlah ketika Allah berfirman kepada Nabi Ibrahim, berserah dirilah. Lalu Nabi Ibrahim mengatakan apa? Aku aslamtu li rabbil alamin, berserah diri kepada Tuhan seluruh alam semesta. Saya ulang, aslamtu li rabbil alamin, aku berserah diri kepada Tuhan seluruh alam semesta. Itu Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan. Lalu kemudian ucapan Nabi Ibrahim ini menjadi warisan. Diwasiatkannya kemudian Nabi Ibrahim. Warisan ini berupa wasiat kepada keturunannya. Wasabiha Ibrahimu bani wa Yaqub ya bani ya inna Allah astafa lakumuddin. Wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memelihara, memilih, memurnikan dinul jalan ini untukmu. Maka fala tamutunna, jangan engkau mati illa kecuali wa antum muslimun, dalam keadaan muslim. Ini kata Nabi Ibrahim kepada keturunannya. Begitu juga ucapan Nabi Ibrahim kepada keturunannya dari sisi Ismail alaihissalam dan juga Ishak, bahkan sampai kepada Yakub. Wasabiha Ibrahim bani, pada keturunannya, wa Yaqub, dan juga keturunan Yakub. Ya bani ya innallaha astafa lakumuddin, wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah Tuhan semesta alam telah memilih jalan ini untukmu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Itu satu, itu agar dipahami. Lalu kemudian Yakub bertanya kepada anak-anaknya, am kuntum syuhada is hadara Yaqub al-maut iz qala li bani ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ismail wa Ismail. Aku menyembah Tuhan yang disembah oleh kakekku Abraham, Ismail, wa Ishaq, dan Ishak. Ilaha wahid, yaitu Tuhan yang ahad. Shema Israel Adonai Elohenu Adonai ahad. Ilaha wahid. Ini jelas ini. Jadi Nabi Muhammad ketika Anda bertanya tentang nama Allah, apakah kemudian orang-orang Quraisy sebelum Nabi Muhammad itu sudah mengenal Allah? Yes, karena Nabi Ibrahim sudah mewasiatkan itu sebelumnya kepada keturunannya. Quraisy ada keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Kullu manil ardu wa man fiha in kuntum ta'lamun. Katakanlah kepada mereka, wahai Nabi Muhammad, milik siapakah bumi ini? Tanya kepada orang-orang jahiliyah Quraisy. Dan semua apa yang ada di dalamnya, jika kamu mengetahui. Apa jawab orang Quraisy? Saya kuluna lillah, lillah, lillah. Kul afala tazakkarun. Mereka orang-orang jahiliyah berkata, yang memiliki bumi ini dan seluruh apa yang ada di dalamnya adalah Allah. Lalu Rasulullah berkata, apalah tazakkarun? Lalu mengapa engkau tidak mengingat? Lalu kemudian Rasulullah melanjutkan, kul, katakan lagi wahai Nabiku Muhammad, Rabbus samawati sab' Rabbul arsh azim. Wahai orang-orang jahiliyah, siapakah Tuhan yang memiliki langit yang 7 dan yang memiliki keagungan arsh? Apa kata mereka? Saya kuluna lillah, lillah, lillah ya Muhammad. Kul afala tattaqun, kata Rasulullah. Mereka
menjawab ketika ditanya, siapa pemilik langit ini? Siapa pemilik arsy? Siapa pemilik bumi ini? Apa kata mereka? Lillah, ini adalah milik Allah. Katakan pada mereka, wahai Nabi Muhammad, apalah tattaqun? Lalu mengapa kalian tidak bertakwa? Tanya lagi kepada mereka, wahai Nabiku, man biyadihi malakut kulli syai' wa yuhajir wa la yujar alaihi in kuntum ta'lamun. Siapakah yang di tangannya berada kekuasaan segala sesuatu? Dia melindungi dan tidak ada yang dapat melindungi dari azabnya jika kamu mengetahui. Apa kata orang-orang Quraisy, Bung? Sayaquluna lillah, lillah, lillah. Semua itu adalah milik Allah, wahai Nabi Muhammad. Katakan, fa anna tusharun? Lalu kenapa kemudian kalian itu sampai tertipu? Kenapa kalian itu menipu diri kalian? Jadi betul apa yang saudara katakan, orang-orang jahiliyah sebelum Islam mereka sudah tahu, mereka paham, mereka itu dicipta oleh Allah, 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 Allah. Tapi kenapa mereka kemudian membuat patung? Kenapa mereka membuat berhala? Disebabkan karena tak ada rasul, tak ada nabi, tak ada utusan yang datang kepada mereka sebelum Rasulullah untuk meluruskan akidah mereka. Qul may yarzuqukum minas sama' wal ard amma yamliku sam'a wal absar wa may yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhriju mayyit minal hayy wa may yudabbirul amr fasayaquluna Allah fasayaquluna Allah 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 fakul afala tattaqun. Katakan kepada mereka, wahai Nabi Muhammad, siapa yang memberi rezeki kepadamu dari langit dan bumi? Siapakah yang kuasa menciptakan pendengaran dan penglihatan? Siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan yang mengeluarkan yang mati dari yang hidup? Dan siapakah yang mengatur segala urusan di atas muka bumi ini? Bukankah berhala-berhala yang kau sembah ini? Apa kata mereka? Allah, Allah, Allah. Maka katakan kepada mereka, wahai Nabi Muhammad, jika begitu, fakul afala tattaqun. Mengapa kalian tidak bertakwa kepada Allah? Kalian tahu ini semua ciptaan Allah. Kalian mengerti ini semua ciptaan Allah. Kami gak bisa melihat Allah ya Muhammad. Maka kami membuat patung-patung ini supaya patung ini menjadi mediasi untuk menghubungkan kami kepada Allah. Jadi orang-orang yang belum Islam pun sudah tahu bahwa yang benar itu Tuhan adalah Allah, bukan kemudian Yesus, bukan Robert tanduk 7 bermata, bukan burung merpati, bukan. Orang-orang Quraisy tahu bahwa Tuhan yang betul adalah Tuhan yang diperkenalkan oleh Nabi Abraham, Nabi Isa, Nabi Ismail, Nabi Yakub. Wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allah, 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 Allah. Fa anna yu'fakun. Katakan kepada mereka, sekiranya engkau bertanya kepada orang-orang pagan Quraisy, siapa yang menciptakan diri mereka? Niscaya mereka akan menjawab, yang menciptakan kami adalah Allah. Jadi bagaimana mereka dapat dipalingkan dari menyembah Allah? Satu, pertanyaan yang sama kepada saudara. Tadi Anda sudah mengatakan orang sebelum Nabi Muhammad pun sudah menyembah Allah. Lantas kenapa Anda menyembah Yesus? Anda pun tahu orang-orang jahil, orang-orang Quraisy, keturunan daripada Abraham, dari sisi silsilah Ismail, dari Nebayot, bukan Nebayot, dari Kedar, anak kedua dari Ismail. Kenapa Anda tidak beriman kepada Allah? Justru beriman kepada Yesus, di mana Yesus itu adalah sembahan yang diajarkan oleh orang Roma yang ternyata gugur dari ujian 1 Timotius